Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 1.2, mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan perkembangan TIK dalam bidang telekomunikasi. 2. Menjelaskan perkembangan perangkat TIK dalam bidang informasi. Dan yang terakhir, mendeskripsikan perkembangan perangkat TIK beserta fungsinya dan dampaknya. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dari perkembangan peradaban manusia, diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi. Mulai dari gambar-gambar yang bermakna di dinding-dinding goa, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Yang pertama, teknologi informasi pada zaman prasejarah atau sebelum 3000 sebelum Masehi. Pada zaman ini, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk di sekitarnya. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, yaitu yang pertama, menggambar pada dinding-dinding goa tentang berburu dan binatang buruannya. Kedua, mulai menciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Yang kedua, teknologi informasi pada zaman sejarah, yaitu mulai dari 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Yang pertama, 3000 sebelum Masehi. Zaman sejarah ditandai dengan mulainya manusia mengenal tulisan. Untuk pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda atau penyebutannya yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. 2. 2900 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. 3. 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. 4. 105 sebelum Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilimuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Teknologi informasi pada zaman modern, yaitu pada tahun 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Yang pertama, tahun 1455. Pada tahun 1455, untuk pertama kalinya Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Selanjutnya, tahun 1642. Pada tahun ini, Blaise Pascal menciptakan kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya menghitung pajak yang kemudian dikenal sebagai Pascaline.
Pascaline merupakan alat untuk menghitung bilangan berbasis 10, namun alat ini terbatas hanya untuk melakukan operasi penjumlahan. Selanjutnya, tahun 1694. Pada tahun ini, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat melakukan operasi perkalian. Selanjutnya, tahun 1820. Pada tahun ini, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Golmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Alat ini disebut arithmometer. Selanjutnya, tahun 1822. Pada tahun ini, seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, mengusulkan pembuatan mesin yang dapat menghitung persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Mesin diferensial menggunakan tenaga uap, dapat menyimpan data, dapat melakukan perhitungan serta mencetak hasilnya secara otomatis. Selanjutnya, tahun 1830. Pada tahun ini, Augusta Lady Byron membuat program komputer pertama untuk digunakan pada mesin analytical engine. Program ini didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Selanjutnya tahun 1837. Pada tahun ini, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Namun, sinyal-sinyal yang dapat dikirim dengan baik hanya berada dalam jarak 32 km. Selanjutnya, tahun 1877. Pada tahun ini, Antonio Meucci menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Pada tahun 1879, sistem pemanggilan telepon mulai menggunakan nomor yang menggantikan sistem pemanggilan nama. Hal ini untuk mencegah operator yang tidak mengenal semua pelanggan. Sistem penomoran telepon menggunakan huruf dan angka, di mana nomor telepon menggunakan sistem 2 huruf dan 5 digit angka. Selanjutnya, tahun 1889. Pada tahun ini, Hermann Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Hollerith menggunakan kartu perforasi untuk memasukkan data sensus, kemudian diolah alat tersebut secara mekanik. Sebuah kartu dapat menyimpan hingga 80 variabel. Selanjutnya, tahun 1931. Van Neverbus membuat kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensiasi. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensiasi kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Selanjutnya, tahun 1939. Pada tahun ini, Dr. John F. Atanasov dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Sejak saat itu, komputer terus mengalami perkembangan sehingga menjadi semakin canggih. Selanjutnya, tahun 1940. Pada tahun ini, awal dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi, yaitu pada masa Perang Dunia II yang dipergunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Selanjutnya tahun 1945. Pada tahun ini, Rusia meluncurkan Sputnik sebagai satelit bumi buatan yang pertama. Sputnik bertugas sebagai mata-mata. Sebagai balasan, Amerika membentuk Advanced Research Project Agency atau ARPA.
di bawah kewenangan Departemen Pertahanan Amerika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang militer. Selanjutnya tahun 1969. Pada tahun ini, sistem jaringan pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 titik, yaitu University of California, Stanford Research Institute, University California of Santa Barbara, dan University of Utah. Pada tahun 1972, Ray Tomlinson memperkenalkan sistem pengiriman dokumen secara elektronik yang dikenal dengan email. Selanjutnya tahun 1973 sampai 1990. Pada masa ini, istilah internet diperkenalkan dengan sebuah paper tentang TCP atau IP. Secara harfiah, internet atau interconnected networking diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP atau IP. Ini merupakan awal internet yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1986, IETV mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antara DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Pada tahun 1990-an, internet telah berkembang dan menyambungkan banyak pengguna jaringan-jaringan komputer yang ada. Dan yang terakhir tahun 1991 sampai sekarang. Pada tahun 1992, mulai terbentuk komunitas internet dan diperkenalkannya World Wide Web atau WWW oleh CERN. Pada tahun 1993, NSV membentuk Internik untuk menyediakan jasa pelayanan internet, menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh AT dan T, jasa registrasi oleh Network Solution Inc. dan jasa informasi oleh General Atomics atau CRV-Net. Pada tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Dan pada tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Al-Quran yang menjelaskan tentang kemajuan teknologi terdapat pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa summallahu yunsi'un nas atal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mengembaralah kamu di muka bumi, serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan cipta makhluk-makhluk dari asal jadinya. Kemudian Allah akan memulakan ciptaanmu itu semula pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang baru. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dari masa prasejarah sampai masa modern. Yang kedua, penjelasan tentang pengembangan teknologi terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 20.